Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat. Haleluya. Kangen gak? Pasti katakan gak ya, karena setiap hari kita ketemu kecuali hari Minggu. Haleluya. Seperti biasa kita naikkan pujian dan ucapan syukur. Setelah itu kita masuk di dalam doa. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Semua menimpa ke atasku, bila kelam kabut tak menentu hidupku. Ingat masih ada seorang penolong bagiku, Dia tak pernah jauh dariku. Siapakah Dia? Yesus adalah namanya. Menggodai hidupku, bila cobaan mencobai diriku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus pedulikan kamu. Tuhan Yesus pedulikan setiap kita. Amin. Dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Percayalah, Yesus hanya sejauh doa antara saudara dan Bapa. Dia ada di antara kita. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dalam hidup saudara, Yesus ada di antara kita. Bila godaan menggodai diriku, bila cobaan mencobai diriku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pedulikan kamu. Amin. Yesus pedulikan saudara dan saya dan kita semua. Ketika engkau dalam masalah, jangan hentinya untuk berseru dan memanggil nama Yesus. Dia akan segera datang kepadamu, menggapai tanganmu, menjamah hatimu. Percayalah, Yesus tidak pernah jauh dari saudara, dari kita. Amin. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri. Amin, amin. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Glory. Bapa, terima kasih. Haleluya. Engkau selalu ada dalam hidup kami ya Bapa.
Engkau hanya sejauh doa dari kami Bapa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Engkau hanya sejauh doa dari kami ya Bapa. Glory haleluya, glory haleluya. Besar sungguh kasih setiamu Tuhan. Besar sungguh kasih dan anugerahmu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman-Nya. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh berjumpa kembali Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Dan dalam keadaan apapun Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali dengan Engkau melalui renungan Kita Sehat Kita Kuat ini Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu ada arahan, di dalam firman-Mu ada pengajaran, di dalam firman-Mu Tuhan, Engkau jadikan kami boleh lebih mengerti Bapa. Terima kasih Tuhan. Turunkanlah hikmat-Mu atas setiap kami, dan Kau berikan roh hikmat, marifat, pengertian, sehingga kami mengerti dengan apa yang Engkau sampaikan melalui hamba ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut dan kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul terus memohon. Berarti permohonan itu adalah suatu doa ya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus dan ajaran yang diberikan oleh Yesus itu, ketika dikatakan memohon itu adalah doa. Nah, saya ambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, di sini berbicara tentang terus memohon, yaitu berbicara tentang doa. Saya mau bertanya, ketika saudara membutuhkan sesuatu dari Tuhan, apakah saudara pernah meminta dengan memaksa? Pasti ada yang bilang, ya tentu Bu. Ada juga yang bilang, enggak Bu, aku sungkan. Masa terus saja meminta, masa terus saja meminta. Benar seperti itu ya. Kalau ada yang merasa terus meminta dan ada yang merasa segan kepada Tuhan, terus ada enggak, kalau aku terus meminta, aku terus meminta. Yang mana yang benar menurut firman Tuhan? Yuk kita masuk bersama-sama dalam firman-Nya. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13 ya. Di sini berbicara tentang hal berdoa. Ayat 1, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi Yohanes pun mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya. Karena yang pelayanan terlebih dahulu itu adalah Yohanes. Beda usia. Yohanes dengan Yesus itu beda 6 bulan saja. Tetapi Yohanes lebih besar, kira-kira seperti itu ya. Nah, Yohanes memiliki murid terlebih dahulu. Ayat yang kedua, jawab Yesus kepada mereka,
Apabila kamu berdoa, katakanlah, ayo sama-sama 1, 2, 3. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Di sini di ayat 3 bisa dilingkari, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saudara juga mengatakan demikian, Tuhan terima kasih. Yang ada di depan saya ini nasi putih dengan sepotong tempe goreng. Saya bersyukur dan berterima kasih. Siapa yang bisa makan puas dengan nasi hangat, tempe goreng sepotong sama sambal. Waduh, ada yang bisa merasa puas dengan makanan yang sangat sederhana ini. Angkat tangan saudara. Tuhan yang melihat dari sorga. Ketika dalam hal yang kecil saudara bisa bersyukur, maka Tuhan akan tambahkan ikan yang gede-gede. Haleluya. Mari kita lanjut dalam firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah, perhatikan ya, ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Jadi saudara punya sahabat, ya, punya sahabat, dan sahabat saudara itu datang ke rumah saudara di tengah malam. Kira-kira apa yang terjadi ketika sahabatmu mengatakan, hai teman, pinjamkan kepadaku 3 potong roti, atau apa aja yang mau mereka yang akan dia pinjam gitu ya. Dalam banyak hal yang dia pinjam, mungkin mau pinjam pakaian lah karena besok mau Kartinian, mau pinjam pakaian lah buat anaknya untuk baris berbaris dalam 17 Agustus gitu, mau pinjam karung lah untuk lomba karung dan yang lain sebagainya. Dan ini kebetulan yang dipinjam itu adalah roti. Roti itu adalah makanan. Tadi sudah disinggung sedikit di ayat yang ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Tetapi di ayat yang kelima ini bertolak belakang. Karena apa? Karena tidak ada kue. Lanjut kita baca dulu ke sana ya. Saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Jadi sahabat ini punya sahabat, sahabat ini punya sahabat lagi gitu. Mereka bertiga bersahabatan, tetapi sahabat yang ini tidak kenal dengan sahabat yang satunya. Mereka ini sama ini bersahabat, terus ini sama ini bersahabat. Akhirnya mereka mampir ke rumahnya, singgah ke rumahnya. Sedangkan sahabat yang ini gak punya apa-apa, gak ada roti. Jadi gimana, perjalanan jauh, kira-kira seperti itu ya. Dari perjalanan dia akan singgah ke rumahku. Dan dia katakan, berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Kira-kira kalau saudara punya sahabat yang seperti itu, bergegas enggak? Waduh, ya wis, ini sudah jam 11 malam loh ini. Dan sahabatnya itu datang kira-kira jam 12 atau setengah 1 lah di tengah malam gitu. Kira-kira gimana? Enak-enak tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur gitu ya, istirahat lagi istirahat. Tiba-tiba dia datang, gimana perasaanmu? Lanjut sekarang. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Mungkinkah seorang sahabat akan mengatakan demikian? Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada kalian, kepada engkau. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Seorang sahabat selalu ada ketika kapan? Ketika dibutuhkannya.
Amin. Ketika dibutuhkannya, seorang sahabat harus selalu ada. Yesus adalah sahabatmu. Kapanpun engkau berkata kepada sahabat yang sejati ini, tidak ada salahnya ketika sahabat yang sejati ini mendengar dan membukakan pintu bagimu. Ini sama dengan permohonan doa. Bisa dilingkari ya Bapak Ibu, di ayat yang ke-8 ini adalah sebuah doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan. Ini firman Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Gak mungkin. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Tidak mungkin. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia Bapa Tuhan Yesus, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jangan sampai saudara salah paham ketika saudara meminta dan doa saudara belum dijawab, bukan berarti aduh kok aku mau minta terus ngeyel aja ke Tuhan. Tidak ada hubungannya sama sekali, karena di ayat yang ke-9 sudah ditulis dengan jelas, oleh karena itu aku berkata hanya besar, berarti berbicara Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih, itu berkata kepadamu, kepada saudara apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita harus meminta. Bu, kalau terus meminta, nanti gimana kalau Tuhan marah? Gimana kalau Tuhan lelah? Tuhan tidak pernah marah. Tuhan tidak pernah lelah. Ya kalau saya masih bisa lelah, ya toh. Kalau marah enggak ya, jangan sampai kalau ada orang minta doa, mengajak saya doa, bukan minta doa, mengajak saya doa terus saya marah, enggak tahu waktu ya, ini sudah tengah malam ya. Enggak mungkin lah ya seperti itu. Kalau saya lagi terbangun di saat tengah malam, saya pun juga akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Mau dicoba? Monggo silakan gitu ya. Kita akan doa bersama-sama. Tapi jangan nanti, waduh Bu Ida kok nguap terus gitu ya. Nguap itu kelangopan. Kok nguap terus ya, pasti ini Bu Ida ini ngantuk gitu. Enggak. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan meminta tangan Tuhan yang menyentuhnya, sehingga apa yang kita naikkan di dalam doa itu Tuhan memberikan. Karena firman Tuhan mengatakan, mintalah maka aku akan memberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah firman, dan ketika firman ini ditulis, saya sebagai hamba Allah, saya harus melakukannya buat saudara. Amin. Tuhan itu sungguh dahsyat buat kita ya. Jadi jangan engkau ragu-ragu untuk memohon dan meminta kepada Bapa. Sudah jelas. Jadi jangan bilang, waduh nanti gimana ini kalau Yesus lelah, ini gimana kalau Yesus sampai gitu ya. Tapi kita terus mengoyak, meminta kepada Bapa, maka Bapa memberikan buat kita. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengontraskan sahabat yang merasa berat hati ini dengan Bapa yang murah hati. Sahabatnya merasa berat, tetapi hati Bapa tidak seberat hati sahabat itu. Amin. Tuhan itu setia kepada saudara dan saya. Hatinya begitu luar biasa, penuh cinta, penuh kelembutan, penuh kasih yang tanpa ada batasnya.
Saya tadi dari awal sudah merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita angkat pujian, saya merasakan gapaian Roh Kudus, gapaian tangan kuatnya menjamah saudara. Amin. Kalau saya dijamah, saya yakin saudara pun yang ada di rumah pasti Tuhan jamah. Tidak berjalan sendiri, cuma di sini saja yang dijamah, tidak. Ketika hadirat Allah dan kuasa Roh Kudus itu bekerja, saudara mendapatkan kelegaan. Haleluya. Saudara percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini? Haleluya. Ketika saudara mengatakan aku percaya, dilingkari ya di ayat yang ke-9 ya, dilingkari carilah Tuhan pasti engkau dapat engkau temui. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya apa yang dilakukan, pintu dibukakan untuk saudara. Maka dari itu, jadi jangan khawatir membuat Allah lelah dengan permintaan kita. Dia tak pernah bosan mendengar doa kita yang berulang-ulang. Tetap kita berdoa, kita meminta karena Dia Sang Pencipta dan Dia yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Allah tidak pernah bosan untuk mendengar permintaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini Bapa, yang boleh memberikan jawaban Tuhan kepada kami yang beberapa hari ini, dalam sepekan ini kami memiliki masalah persoalan. Engkau tahu dimanapun anak-Mu berada Bapa, yang mereka memiliki persoalan yang sepertinya mereka takut untuk berdoa. Saat ini juga Bapa, Kau singkapkan segala yang terselubung melalui kebenaran firman-Mu, sehingga hati dan pikiran anak-anak-Mu yang mengalami ini Tuhan tidak terintimidasi oleh pekerjaan iblis, tetapi kami mengerti akan kesetiaan hati Bapa buat anak-anaknya. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap doa-doa mereka Tuhan Engkau menjawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita dan ketenangan melimpah di dalam kehidupan mereka semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.